Nasib tragis mewarnai pemilu 2024. Ini ditandai dengan rontoknya salah satu partai Islam tertua di Indonesia, yakni Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Itu sejalan dengan gugurnya gugatan P3 di Mahkamah Konstitusi atau MK. Simak saja, dari 24 perkara yang diajukan P3, ada 11 perkara yang telah diputuskan tidak diterima oleh MK. Sidang putusan dismisal itu digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Selasa 21 Mei 2024 yang membacakan 155 perkara dan 52 perkara lainnya dibacakan pada Rabu 22 Mei 2024. Dari 100 perkara yang telah dibacakan putusan dismisal, kurang lebih 11 perkara diantaranya merupakan gugatan P3. Dalam putusannya, MK banyak tidak menerima gugatan P3. Dan itulah, untuk pertama kalinya sejak tahun 1977, P3 tak mampu mengirimkan wakilnya untuk duduk di DPR. Bukan tanpa alasan, rontoknya P3 di pemilu 2024 ini berakibat munculnya berbagai tanda tanya publik, apalagi rakyat Indonesia mayoritas beragama Islam. Data Kementerian Agama, penganut agama Islam di Indonesia sebanyak 87,4% atau 241,6 juta jiwa dari total 277,75 juta jiwa penduduk Indonesia pada 2022. Itu sebabnya di atas kertas idealnya partai politik berbasis Islam atau partai Islam yang menang setiap pemilu atau paling tidak masuk 3 besar, namun kenyataannya tidak demikian. Ternyata dari pemilu ke pemilu, partai Islam mengalami kemerosotan dengan suara terus menurun. Lihat saja pada pemilu 2019 lalu, dari 5 partai Islam yang ikut bertarung, 4 diantaranya lolos ke DPR RI, yakni Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Partai Keadilan Sejahtera PKS, Partai Amanat Nasional PAN, Partai Persatuan Pembangunan P3. Sementara Partai Bulan Bintang PBB tidak lolos parlemen threshold. Sementara pada pemilu 2024 ada 7 partai berbasis Islam yang memperebutkan suara pemilih, yakni Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Partai Keadilan Sejahtera PKS, Partai Amanat Nasional PAN, Partai Persatuan Pembangunan P3, Partai Bulan Bintang PBB, Partai Gelora, dan Partai Umat. Meskipun PKB, PAN, dan Partai Gelora menganggap partainya nasionalis religius, namun basis pemilih mereka sebenarnya adalah dari kalangan Islam. PKB basis pemilih NU dan PAN dari Muhammadiyah. Lantas, partai politik Islam apa saja yang mendapat kursi di DPR RI periode 2024-2029? Pertama, PKB dengan jumlah suara 16.155.655 atau 10,62%. Kedua, PKS dengan jumlah suara 12.781.353 atau 8,42%. Dan ketiga, PAN dengan jumlah suara 10.984.003 atau 7,24%. Sedangkan partai politik Islam yang tidak mendapat kursi di DPR RI periode 2024-2029 yaitu P3 dengan jumlah suara 5.878.777 atau 3,87%. Partai Umat dengan jumlah suara 642.545 atau 0,42%. Partai Gelora dengan jumlah suara 1.281.991 atau 0,84%. Dan PBB dengan jumlah suara 484.486 atau 0,32%. Kondisi ini tentu saja membuktikan adanya anomali politik, sejalan dengan data pemilih partai berbasis Islam sejak era reformasi yang dimulai dari pemilu ke pemilu. Ambil contoh, pemilu 1999 ada 37,6% pemilih partai Islam. Pada pemilu 2004, dukungan ke partai Islam naik menjadi 38,3%. Tapi pada pemilu 2009, dukungan terhadap partai-partai Islam justru turun menjadi 29,2%. Pada pemilu 2014, jumlah pemilih partai-partai Islam naik kembali menjadi 31,4%, dan pada pemilu 2019, jumlah pemilih terhadap partai-partai Islam turun kembali menjadi 30,1%. Sangat fluktuatif memang. Lantas mengapa P3 gagal lolos ke parlemen?
Ini tak lain karena Partai Persatuan Pembangunan atau P3 gagal memenuhi ambang batas parlemen 4% alias hanya menyentuh 3,87% atau 5.878.777 suara. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem mencatat pergeseran kursi P3 ada di 12 daerah pemilihan atau dapil. Itu diungkap peneliti Perludem Heroik Pratama dalam diskusi bertema proporsionalitas dan sistem kepartaian hasil pemilu DPR 2024 di kawasan Cikini, Jakarta Pusat pada Minggu, 24 Maret 2024 lalu. Kata Heroik untuk P3 lolos di 12 dapil yaitu Aceh 1, Jawa Barat atau Jabar 9, Jabar 11, Jawa Tengah 2, Jateng 3, Jawa Timur, Jatim 3, Jatim 8, Jatim 11, Banten 1, Nusa Tenggara Barat atau NTB 2, Sulawesi Selatan atau Sulsel 1, dan Sulsel 2, Sulawesi Selatan, Sulsel 1, dan Sulsel 2. Kursi P3 rata-rata di 12 dapil ini hanya 1. Dia mencontohkan perolehan suara caleg P3 di dapil Aceh 1, Iliza Sadudin Jamal dapat lebih dari 100.000 suara. Namun karena adanya ambang batas parlemen 4%, maka perolehan kursi DPR akan digeser. Kalau dikonversi menjadi kursi hanya dengan 8 parpol yang lolos parliamentary threshold, maka kursi P3 di dapil Aceh 1 bergeser ke PKS. P3 juga seharusnya dapat masing-masing satu kursi di dapil Jabar 9 dan Jabar 11. Namun akibat ambang batas parlemen, perolehan kursi P3 beralih ke Nasdem. Kemudian dapil Jateng Tengah, perolehan kursi P3 bergeser ke PDI Perjuangan. Adapun sebelumnya PDIP hanya mendapat satu kursi di Jateng 2. Kemudian PDIP menjadi dapat 2 kursi di Depok Jateng 2. Akibat kemudian P3 tidak ikut sertakan dalam konversi suara ke kursi. P3 yang awalnya hanya mendapat satu kursi menjadi 2 kursi di Jatim 3. Kemudian dapil Jatim 8 dan Jatim 11 bergeser kursi P3 beralih ke Golkar. Lalu di dapil Banten 1 kursi P3 beralih ke Golkar. Awalnya, Golkar tidak dapat kursi tapi karena P3 tidak ikut sertakan dalam konversi, kemudian suaranya kursinya didapatkan oleh Golkar. Selanjutnya di dapil NTB 2, suara P3 beralih ke PDIP dan Nasdem dengan masing-masing satu kursi. Di Sulsel 1, kursi beralih ke Nasdem dengan 2 kursi. Terakhir di Sulsel 2, kursi P3 beralih ke Golkar dengan perolehan 2 kursi. Banyak pengamat menilai kondisi miris ini terjadi karena akumulasi berbagai hal, termasuk kegagalan kaderisasi, konflik internal, terpecahnya suara pemilih, serta kegagapan menggait pemilih muda. Kecuali itu, partai-partai Islam yang ada memang tidak pernah menjadi partai papan atas. Apa masalahnya? Sebagai salah satu partai tertua dan satu-satunya partai Islam peninggalan era Orde Baru, P3 sebenarnya punya modal besar saat Indonesia memasuki reformasi pada 1998. Namun sejak dimulainya reformasi, P3 tidak bisa mengapitalkan kekuatan politik Islam, justru terjebak menjadi pemain middle. Padahal P3 yang lahir pada 5 Januari 1973 merupakan gabungan dari 4 partai Islam, yaitu Partai Nahdlatul Ulama NU, Partai Muslimin Indonesia Parmusi, Partai Syarikat Islam Indonesia PSII, dan Partai Satuan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI. Kelahirannya adalah hasil dari usaha pemerintah Orde Baru untuk menyederhanakan sistem kepartaian di Indonesia. Selain P3, ada pula PDI yang merupakan gabungan partai-partai golongan nasionalis. Sejak 1999, PDI kubu Megawati Soekarno Putri berubah nama menjadi PDIP. Karena itu sejak pemilu legislatif 1977 hingga 1997, hanya ada 3 partai politik yang berpartisipasi, yaitu Partai Golkar, P3, dan PDI. Namun dalam 6 pemilu legislatif di era reformasi, persentase perolehan suara P3 nyaris selalu menurun dari 10,72% di 1999 hingga 3,87% pada tahun ini. Kunci masalahnya adalah tidak ada kaderisasi di P3, entah dalam menghasilkan pemimpin partai atau anggota parlemen yang mumpuni. P3 kesulitan menelurkan figur baru yang menonjol saat PDIP punya sosok seperti Jokowi dan Ganjar Pranowo, serta Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra punya Prabowo Subianto. P3 justru merekrut Sandiaga Uno jelang pemilu 2024. Ia seakan jadi pemain naturalisasi. Selain itu spesifik untuk P3, konflik internal mau tak mau membuat mereka melempem.
Sepanjang era reformasi, P3 memang sempat beberapa kali menghadapi gejolak internal, termasuk saat Surya Dharma Ali secara sepihak mendukung Prabowo di Pilpres 2014. Dualisme kepemimpinan antara kubu Jan Faris dan Muhammad Rohmahur Muzi, serta pencopotan Suharto Manoarfa dari jabatan Ketua Umum pada 2022. Konflik-konflik internal yang terjadi di P3 membuat konsentrasi partai juga menjadi terpecah dan membuat perjuangan untuk bisa memenangkan partainya menjadi sangat melelahkan. Selain itu, kehadiran banyak partai baru membuat suara masyarakat terpecah dan P3 pun kehilangan masanya, termasuk PKB yang lahir dari rahim NU dan partai-partai lain yang bergolongan nasionalis. P3 juga kesulitan meraih dukungan dari partai pemilih muda yang mendominasi pemilu 2024. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.